Hai pecinta catur, jumpa lagi dengan AB Chess. Di video kali ini kita akan membahas partai catur seperti biasanya ya. 3 langkah Raja Hitam mati. Nah kali ini hitam ditemani banyak nih ya. Ada pion 2 dan ada gajah. Ini pionnya larinya ke bawah ya sesuai video kemarin. Nah jadi promosi jadi menteri. Gitu ya. Dimakan lagi sudah 2 langkah ini. Nah, nggak mati lah ya, masih bisa kabur. Nah, bagaimana caranya agar putih bisa memenangkan pertandingan ini, bisa memecahkan problem ini hanya dengan 3 langkah Raja Hitam mati. Seperti biasa akan kita analisa bagaimana caranya sebelum kita bongkar kuncinya, karena untuk kita mengasah otak ya. Nah, skak dengan menteri, rajanya naik, skak lagi dengan pion, masih bisa makan kuda, belum mati ya. Lagi kita coba lagi makan dengan benteng, nah, geser, skak dengan menteri, rajanya naik, skak dengan benteng ke G3, masih bisa makan kuda. Berarti kuda ini harus dijagain dulu ya. Nah, bagaimana caranya nih? Kuda ke sini. Nah, skak dengan menteri, rajanya naik, terus skak lagi, maka masih bisa ke H6. Belum mati ya, begitu. Oke, cukup ya. Mari kita bongkar kuncinya. Bagaimana caranya kita bisa memecahkan problem ini. Namun sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe AB Chess untuk menikmati video selanjutnya. Dan di-share, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar terus berkembang, sehingga terus menghibur. Dan terima kasih atas dukungannya. Baik, kita bongkar kuncinya. Langkah pertama yaitu benteng yang di E7 makan pion di E3. Nah, ada apa ini ya? Mari kita bahas bagaimana caranya hitam melangkahkan yang terbaik ya. Ada jawabannya, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 dengan rajanya yang melangkahkan. Ini gajahnya 1 ya, 2, 3 ya. 1. Baik, langkah kedua dari putih, apa ayo kawan-kawan coba tebak. Yaitu kuda ini makan gajah. Raja diskak ya, maka raja ke G7 dan terakhir skak dengan benteng ke G3, checkmate. Raja makan kuda ada gajah di D5, raja makan kuda ada benteng, raja ke H7 ada kuda, raja ke H6 ada kuda juga, kembali lagi ada kuda, turun ada gajah di A3 ini. Gitu ya, mati. Ya, langkah pertama benteng ke E3 makan pion ya. Sekarang gajahnya ke E3. Nah, skak aja dengan menteri ya. Ini kalau skak dengan benteng maka masih bisa naik. Skak lagi dengan benteng tidak mati ya. Makanya skaknya dengan menteri. Skaknya dengan menteri karena tujuannya untuk menjaga kuda di F6. Saatnya raja naik, maka skak ke G3 mati. Ke F7 ada kuda yang di D6 ya. Ke H7 ada kuda, ke H6 ada gajah ini yang di C1. Nah, makanya checkmate. Menutup nggak bisa, ada pion. Nah, bagaimana kalau pas skak begini tutup? Ya mati ya. Itu. Lanjut. Langkah pertama benteng makan pion di E3. Sekarang gajahnya larinya makan gajah di D5. Skak dengan menteri sama kayaknya ya. Rajanya naik dan checkmate. Sama ya. Mati. Ini ada gajah di C1. Makan kuda ada menteri ya, begitu. Lanjut. Langkah pertama benteng makan pion di E3. Sekarang gajahnya larinya ke H7. Oke, kalau skak dengan menteri mati enggak? Lari. Skak lagi, tutup, belum mati. Bagaimana nih? Skak ke sini dimakan, berarti bukan sama menteri. Yuk, gimana kita saat seperti itu? Maka kita skak, lari, dan kemana lagi?
skak dengan kuda. Mati ya. Dimakan nggak bisa. Raja ke H6 ada gajah. Raja geser ke F7 ada gajah juga ya. Turun nggak bisa. Naik ada kuda. Naik ke G ada pion ya. G6. Dan checkmate. Cantik ya. Mati dengan kuda nih. Langkah pertama benteng makan pion di E3. Sekarang kalau gajahnya sudah menariknya, F7 mati, E6 mati, D5 mati, sampai ke H7 mati. Sekarang terakhir yaitu raja yang naik ke G7. Nah, jawaban kita apa? Kalau skak langsung, ya masih bisa panjang ya. Skak lagi dimakan. Kalau skaknya ke sini, mati ya, gitu. Tutup berarti. Skak lagi, masih bisa turun. Ataupun skak dengan benteng yang ini. Masih bisa, jauh nggak mati ya, begitu. Jadi, apa langkah keduanya yang terbaik nih? Nah, raja. Nah, langkah kedua dari putih yaitu benteng skak langsung ke G3. Raja turun lagi, maka akan skak dimakan ya ke G8. Kalau rajanya larinya ke F8 bagaimana? Benteng makan gajah, checkmate. Maju ada gajah yang di D5, di posisi D ada benteng ini ya. Nah, makan benteng ada kuda, maju nggak bisa, dan checkmate. Karena bentengnya ini menjaga kotak di E, jaga semua. Baik, terakhir ya, benteng makan pion, rajanya ke G7, benteng skak ke G3, terakhir rajanya makan kuda. Dan langkah ketiga dari putih, ayo tebak 1, 2, 3. Benteng skak ke G6. Makan pion, ada kuda yang di D6, turun ada kuda ataupun gajah. Makan benteng ada pion ya. Dan ke baris E ini dijagain oleh benteng. Dan checkmate. Cantik ya skaknya. Benteng makan pion. Langkah terbaik dari hitam apa? Ya ini, kalau gajahnya ke sini maka akan skak. Lanjut rajanya, ini kalau nutup mati ya. Tuh. Makanya rajanya naik ke G7, skak lagi dengan kuda. Ke H6 ada gajah. Ke F7 ada gajah juga. Maju ada kuda, maju lagi ada pion di G6 ini ya. Di F5 ini bisa ke. Baik, problem ini terpecahkan. Lanjut, kita akan berikan lagi problem untuk PR. Akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sekaligus kita buka kuncinya, tujuannya untuk mengasah otak kita dalam permainan catur. Silakan di pause videonya sebelumnya dan di komen ya, agar bisa dipecahkan bersama-sama. Baik, akan kita bongkar problemnya seperti apa. Oke, ini problemnya. Kali ini hitam ditemani oleh gajah dan pion 2. Jadi ada pion, nah pion ini majunya ke atas, maka pion yang hitam ke bawah ya. Posisinya sedikit ya, ya sekali-kali kita kasih problem yang sedikit. Siapa tahu bisa memecahkan problemnya. Nah inilah yang sini. Kita skak, contohnya bisa lari jauh ya. Skak lagi bisa makan benteng ya, begitu. Nah, silakan diotak-atik di rumah, dibongkar ya. Bagaimana caranya agar hitam bisa mati dalam 3 langkah. Kemanapun langkah dari hitam selalu mati. Nah, ini posisinya putih memiliki 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan hitam ada 4 ya. Namun posisi ini ada menteri, benteng, dan gajahnya. Silakan di komen. Nih, saya lihat dulu posisinya pas apa enggaknya dulu ya. Ya.
Nah, udah cukup ya. Mungkin itu pertemuan kita kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.